Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Mojosari atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Mojosari, Bapak Ibu guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan sehat, kesempatan untuk bisa mengikuti acara pengimbasan dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Mojosari. Salawat dan salam tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kiranya acara kita nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan berkah buat kita semuanya. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu marilah kita ikuti sambutan sekaligus arahan dari Kepala SMA Negeri 1 Mojosari yang akan diwakili oleh Bapak Kustiono selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Hubungan Masyarakat. Kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi hikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Alhamdulillah, di SMA kita ini ada calon-calon guru penggerak, di mana hal ini sangat dibutuhkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Mojosari. Izinkan saya atas nama Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir hari ini memberikan sedikit kata-kata. Yang pertama, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah masuk menjadi calon guru penggerak angkatan kelima. Yang hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pengimbasan tentang materi-materi yang akan disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang nanti diberikan membawa hasil manfaat untuk kita semua, yang intinya demi kemajuan anak didik kita di SMA Negeri 1 Mojosari. Sekali lagi, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah disampaikan terima kasih kepada Pak Kustiono. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa istirahat sejenak. Nanti pembahasan materi ini ada 6 pokok bahasan. Yang 3 materi akan disampaikan oleh Ibu Inayatul Iza. Boleh dong berdiri langsung Bu ke sini. Ya. Kasih applause dulu buat Bu Inayah. Mohon izin Pak. Jadi kami berdua kali ini mendapatkan amanah karena mungkin berapa bulan ini Bu Inayah? Hampir 2 atau 3 ya. Iya, kurang lebih sekian ya. Kami sudah mendapatkan beberapa materi dan amanahnya saat ini kami harus mengimbaskan pada Bapak Ibu semuanya demi kemajuan pendidikan di Indonesia seperti yang disampaikan Pak Kus tadi, khususnya di SMA Negeri 1 Mojosari. Baik Bu Naya, mungkin bisa berbagi nanti materinya apa saja ini Bu yang mau kita imbaskan pada teman-teman semua. Terima kasih Bu Nurul. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Ibu Nurul bahwa kami harus melakukan kegiatan pengimbasan ini kepada rekan-rekan sejawat, guru-guru hebat semuanya di sekolah begitu. Jadi untuk penerapan budaya positif ini ada 6 poin. Ada 6 poin kita imbaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah berkenaan dengan perubahan paradigma, disiplin positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal
kemudian ada teori motivasi, teori kontrol dan teori motivasi, kemudian keyakinan kelas. Itu 3 materi yang insya Allah saya yang akan menyampaikan pengimbasannya nanti. Oke, yang berikutnya nanti biar kepo semuanya Bu ya. Nanti saya jelaskan nanti. Tapi satu yang perlu dipahami dan diyakini oleh Bapak Ibu semuanya, kami berdua di sini ini bukan berarti kami yang lebih tahu, bukan berarti kami yang lebih hebat ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu guru di SMA di Ketua Mojosari semuanya hebat. Oke, mungkin langsung Pak Kos Final One, mohon izin nanti ini Bu Inaya langsung mempresentasikan materinya yang pertama. Bu Inaya monggo. Insya Allah. Oke, tadi ya. Monggo. Kok dingin-dingin Bu? Iya. Ini saya agak nervous nih. Tidak apa-apa. Kita niatkan berbagi untuk teman-teman semuanya ya. Ready ya Bapak Ibu semuanya ya. Atau mungkin biar nggak tegang Bu Inaya, ini ada sesuatu yang bikin situasi lebih meriah, apa itu? Ada ice breaking mungkin Bu Inaya? Iya, barangkali biar lebih semangat lagi kita belajar bersama-sama. Kita tawarkan dulu, mungkin dari Bapak Ibu hebat yang ada di sini ini ada yang berkenan mau memimpin ice breaking? Iya, monggo. Pak Krisno mungkin punya? Oke. Belum Bu, masih malu-malu. Coba dikasih itu dulu. Karena ini masih awal, jadi barangkali mari kita olahraga saja dulu. Oke, berarti instruknya gimana? Berdiri? Enggak, jadi ini olahraganya tidak harus pakai sepatu cat. Oh iya, keren. Tidak harus pakai jas juga enggak apa-apa. Oke. Jadi kita olahraga di tempat ini di tempat, begitu. Penasaran ya? Penasarannya. Tempatnya seperti apa? Sebenarnya sudah pada kenal semuanya Bu Nurul. Apa itu? Ini kita sebutnya sebagai brain gym. Oh, brain gym. Ya. Apa itu brain gym? Apakah itu brain gym? Mari kita ikuti bersama. Yang mana nih Bu? Silakan diputarkan dulu. Ini sebenarnya memang harusnya ada musik, tetapi karena kita masih awal, tidak usah pakai musik, tidak apa-apa kita berolahraga. Oh, olahraga musik. otak ya. Musik. Semangat ya Bu Susi ya. Semuanya. Siap ya. Ayo. Jadi kita akan senam Kita ikuti bersama-sama. instruksi dari Ibu Inaya ya. Nanti barangkali ada Bapak Ibu guru mau ada ice breaking yang bisa menambah semangat kita, boleh maju untuk ikut ngasih ice breaking. Boleh. Ini kebayang kalau kita berada di tengah-tengah murid-murid kita ya. Jadi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, boleh kita awali dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, kita angkat tangan kita yang kanan. Yang kanan, yuk angkat satu jarinya. Jari telunjuk, oke. Oke. Nah, nggak usah tinggi, turunkan si pintar, oke. Nah, kalau saya pegang ini kayaknya susah ini. Oke, saya pegangkan, aman. Oh, Masya Allah. Oke, saya pegangkan. Oke. Kemudian tangan yang kiri kita buka 5 jari seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita punya otak kanan dan kiri harus dimaksimalkan semua begitu ya. Nah, ini olahraganya adalah kita pindah dalam hitungan 3, oke? Coba kita coba dulu. 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. Wah, ini masih ada yang salah-salah ini ya. Sudah siap ya? Kita agak buat lebih cepat, ya? Siap? 1, 2, pindah, 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 pindah. Luar biasa. Kita beri tepuk mulia. Oleh semangat ya. Oleh semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Inaya. Ternyata senamnya bikin keringetan ini ya. Belum itu Bu, masih level awal pemanasan itu Bu. Begitu. Nah, kalau tadi kita masih pemanasan, masih gerakan yang belum terlalu susah. Apa itu Jo? Kalau istilahnya di senam apa itu Bu Susi? Kalau awal itu Bu Susi? Pemanasan ya. Belum ya, masih step 1. Step 1. Kalau dalam bahasa singkat itu tingkat TK gitu. Oh, tingkat TK. Iya. Mau lanjut? Jadi ini agak susah sedikit. Tapi karena sudah pemanasan, insya Allah menjadi gampang begitu ya. Bapak Ibu guru SMA Mojosari selalu gampang ya, jangan khawatir. Siap. Oke. Jadi ini
tangan kanan kita kepalkan. Oke, perlu dipegangin lagi, Bu? Oh iya. Oke. Nah, yang tangan kiri kita buka 5 jari ya. Sekarang yang berkepal tangannya taruh di atas, yang buka tangannya di bawah. Kita rubah dalam hitungan 3. Siap? 1, 2, pindah. Ini yang kepal, yang tangannya kepal. Atau gini Bu, biar kelihatan, Bapak Ibu guru hebat mohon berdiri dong, biar kelihatan. Iya, biar semakin semangat. Monggo. Iya, luar biasa. Bu Mus ready ya? Asik. Jadi yang di atas, Bapak Ibu yang tangannya mengepal itu yang ada di atas. Kalau dia posisi bawah maka harus dibuka begitu. Siap ya, kita Bunga yang di bawah. Oh iya. Siap, 1, 2, pindah. 1, 2, pindah. Kita lebih cepat. Pindah, 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 pindah. Oke, hebat. Ini levelnya level SD. Level SD. Naik tingkat lagi. Naik tingkat lagi. Mau lagi? Iya. Kayaknya cukup deh Bu Inaya ya. Cukup dulu deh. Nanti Oh begitu ya? iya. Siap. Cukup dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tadi sudah mendapatkan imbas ya. Imbasan, betul Pak Yono, imbasan namanya. Dapat pengibasan materi dari Ibu Inaya, ada 3 poin. Ini di sesi berikutnya akan saya lanjutkan untuk pengembangan materi modul 1.4 budaya positif, nanti subnya berikutnya. Namun sebelumnya ini tadi sudah ice breaking semangat ya. Kita coba menyemangati lagi, tapi saya tidak pakai olahraga deh. Cukup berpantun aja. Siapa yang bisa pantun di sini? Pak Yono. Pak Yono ada pantun? Ada. Mana mic-nya ini Bu Mus? Asik, alhamdulillah. Ini cerdas sekali nih ya. Pantunnya hari ini Pak. Boleh berdiri? Boleh berdiri dan kasih aplaus buat Bapak Yono. Oke. Boleh berdiri di sini dong Pak? Boleh dong di sini ya. Sekali lagi aplausnya buat teman kita Pak Yono. Guru hebat ini ya. Tampil percaya diri. Pantunnya. 1, 2, 3. Langsung cakep. Berjalan-jalan ke pasar lagi, membeli mangga yang sudah kupasan. Cakep. Hari ini semua berbagi Cakep. untuk mengikuti pengimbasan. Terima kasih Pak Yono, luar biasa. Besok disiapkan pantunnya lagi ya. Mangganya. Oke, terima kasih. Saya juga punya pantun jawaban buat Pak Yono ya, tapi saya nyontek. Oke, pantunnya hari ini adalah beli terasi sambil minum es tebu. Beli gorengan di rumah Pak Haji dan Bu Umroh. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya. Semoga yang di sini segera pergi haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kali ini sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Inaya tadi ya, bahwasanya kami di sini bukan berarti kami yang lebih hebat, kami yang lebih tahu, tapi pada kesempatan ini kami yang entah ya, ini mungkin dapat amanah untuk mengikuti calon guru penggerak ini yang berepisode dan berepisode. Insya Allah nanti terakhir kapan Bu Inaya? Januari? Kalau di jadwalnya itu November, cuma kemarin ada perubahan jadwal. Insya Allah nanti baru berakhir di bulan Januari. Dan semoga Bapak Ibu guru hebat dari SMA Jati segera menyusul di guru penggerak berikutnya. Baik ya, next Bu.
Ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua, restitusi. 5 posisi kontrol. Saya nggak salah ya, Mus. Yang ketiga adalah restitusi atau segitiga restitusi. Ini merupakan kata baru atau sudah sering mengenal ini, Pak Is? Baru ya Pak Is ya? Baru dengar kali ini. Kalau dari pasukannya Bu Susi, ini kata yang sudah sering didengarkan? Oh, istilah segitiga masih asing. Yang dari kelompoknya Bu Mus? Kontrol ya. Oke, restitusi adalah kata yang asing. Jadi sekali lagi, mari nanti kita sama-sama belajar bersama. Next Bu. Ya, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia kita, anak-anak kita ini mempunyai kebutuhan hidup. Ya, 5 kebutuhan dasar. Ini menurut tadi Bu Inaya di awal sudah menyampaikan, ada salah satu tokoh psikiater dari Amerika Serikat, William Glasser, yang menyatakan bahwasannya ada 5 kebutuhan pokok yang harus terpenuhi atau menjadi dasar kebutuhan pada diri manusia. Ya. Yang pertama adalah belonging. Apa itu belonging? Ini ada guru bahasa Inggris ya? Ada. Ya. Apa itu Bu Yupita? Pakai mic dong, Oke, memiliki. Ya keras Bu, biar teman-temannya saya dengar. Memiliki. Ya, merasa dicintai, dimiliki, hadir di situ ya. Ada. Yang kedua adalah power. Iya, di situ ada kekuatan atau penguasaan. Yang berikutnya ada freedom. Apa Bu Mus? Freedom. Ini guru TK ini. Yuk, semangatnya mana? Iya. Apa itu Bu Mus? Freedom, berdiri dong. Sini Bu. Kata freedom ini kan sering disebutkan oleh guru PKN. Sini dong. Kebebasan. Berdiri dong. Freedom. Kebebasan. Apa Bu Mus? Ya, ada kebebasan, ada penguasaan, ada juga kesenangan. Coba di sini Bapak Ibu semuanya, kebayang nggak kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ini tanpa kesenangan? Kayaknya hari ini sudah merasa senang? Senang sekali. Senang sekali. Terbayang nggak kalau misalnya kita hidup tanpa kesenangan, apa yang terjadi? Coba kita mendengarkan ini pendapat dari Mr. Suyono. Oke. Berdiri dong Pak. Ya. Saya sudah berdiri. Oke. Alhamdulillah. Oke. Menurut Bapak, hidup tanpa kesenangan itu seperti apa? Hidup tanpa kesenangan Ya. bagaikan tidak hidup. Terima kasih Pak Yamo. Hidup tanpa kesenangan adalah bagikan hidup tidak hidup. Iya. Satu lagi dong, saya mau pendapatnya dari ini tandingannya, Mas Satria ini. Bahasa Indonesia versus kimia. Oke. Berdiri Pak. Apa arti kesenangan dalam hidup Bapak? Kesenangan menurut saya artinya kenyamanan ketika menjalani hidup. Ya, dan apabila itu tidak ada? Akan menderita. Catat ya Bapak Ibu ya, akan menderita. Jadi Pak Yono bahwa tidak merasa hidup, tidak hidup. Terima kasih buat Bapak Ibu hebat semuanya. Oke, terima kasih. Kebutuhan berikutnya yaitu yang kembali. Yang paling utama adalah survival. Ya, ini kebutuhan yang paling dasar, kebutuhan untuk hidup. Ini cenderung pada kebutuhan fisiologis, di mana kita butuh sandang, kita butuh papan, kita juga butuh pangan. Itu yang paling utama. Untuk fun, untuk power, penguasaan, merasa hadir, tidak ikut serta, belonging, dicintai, itu adalah yang bersifat psikologis. Dan Bapak itu bisa membayangkan, kira-kira kebutuhan dasar itu jika tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Bu Eka, apa yang terjadi bila kebutuhan itu tidak ada? Tidak terpenuhi? Apa? Hampa mungkin? Ya, yang lainnya? Selain hampa, Pak Krisno? Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, paling nyaman ya, idem gitu.
Ayo Pak Kristo, kita ingin mendengarkan pendapat dari Bapak. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar, ya, bukan nama dan nama absen. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, salah satu bahkan mungkin semua kalau nggak terpenuhi, kira-kira ada nggak? Nggak disenangi, juga nggak merasa nggak ada kekuasaan. Kosong. Apa? Kosong. Kosong. Dan reaksinya kalau kosong? Hampa. Hampa. Ini pasnya Ari Lasso. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Next Mbak. Ya, bertahan hidup, survival. Jadi sekali lagi kebutuhan hidup ini juga merupakan kebutuhan anak didik kita, kebutuhan murid-murid kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk kasih sayang, rasa diterima atau belonging ya, itu kebutuhan untuk disayangi. Pernah ketemu enggak ada anak-anak yang suka menyendiri gitu? Ada ya? Anak yang suka mojok sendiri di kelas diem saja. Nah, terus berikutnya kebebasan, freedom bus. Iya. Oke. Pada kurikulum Merdeka ini ya, tadi Bu Inaya menjelaskan panjang kali lebar ya. Di situ harus kita memahami kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak kita. Jadi terkait dengan itu, tadi saya mendengar bahwa peran kita sebagai Bapak Ibu Guru ini menurut tokoh pendidikan kita di Hajar Dewantara, bahwasannya Bapak Ibu Guru ini diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, petani ya, bayang petani sekarang. Petani itu berperan hanya menuntun tumbuh suburnya tanaman atau padi. Bagaimana pengelolaan airnya, kalau misalnya ada hama ini bagaimana penanganannya, mungkin dengan pupuk, disiram, atau mungkin diberi pembasmi warung ya Pak Yana ya, sampai menghasilkan tanaman yang luar biasa, tumbuh subur dan panennya juga berlimpah. Demikian pula kita selaku Bapak Ibu Guru, selaku pendidik, kita hadir di sini di tengah anak-anak hanya menuntun. Apa sih yang dibutuhkan anak-anak kita? Jadi pada melo. Apa sih sebenarnya kebutuhan dari anak-anak kita, dari 5 kebutuhan tadi yang belum terpenuhi? Misalnya ini boleh saya kasih contoh ya. Ini boleh saya panggil Ibu Maya sebagai murid ya. Nah, ini si Mai misalnya ya. Si Mai ini setiap hari kok suka merebut makanan teman di sebelahnya. Nah, ada komentar di temannya, lu itu Mai. Ini kira-kira kebutuhan apa yang tidak dipenuhi, belum terpenuhi dari si Mai ini? Survivalnya dia nggak merasa aman, terusnya lapar. Bu, saya memang sering mengambil atau saya selalu mengganggu bekal teman-teman saya. Nah, ini di sini jangan langsung ini dijudge anak ini suka mengambil bla bla. Coba dicari latar belakangnya. Oh, ternyata ada kebutuhan dari anak kita yang belum terpenuhi. Peran kita masuk di situ, kita penuhi, kita tuh oh berarti anak ini coba lah. Bukan berarti kita harus selalu kasih makan terus ya, sampai nanti tunggu kesadaran dalam diri ya Bu ya, intrinsiknya. Mungkin berawal dari kalau mau berbagi atau minta pada temannya itu izin dulu, atau mungkin terus terang, maaf ya karena memang saya setiap hari nggak bawa bekal, bolehkah saya? Atau mungkin nanti dari kita, silahkan nanti di sini juga ada Jumat Berkah ya, silahkan nanti di tiap hari Jumat di koperasi tersedia Jumat Berkah. Jadi itulah peran kita. Mari kita tuntun anak-anak kita cek dulu kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak kita. Next Bu. Nah, ini contohnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara,
Padahal kan aku suka senang menyanyi, dan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa ini yang belum terpenuhi dari anak tersebut? Ya, kesenangan atau fun. Emang coba kita bawa ketika kita ngajar, ada kan perilaku-perilaku seperti itu ya? Ada ya? Kita serius menerangkan, lah muncul ada anak yang mungkin tipikalnya itu pakai pulpen dipukul-pukul ngedram-ngedram gitu ya. Ini berarti kebutuhan kesenangannya yang belum didapatkan olehnya. Saya temui di kelas ini. Nah, next, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku sudah pakai jilbab cantik atau pakai jilbab cantik. Aku bosen. Ini kebutuhan apa ibu guru ini? Dia sudah berpenampilan untuk mencoba menarik perhatian tapi dicuekin. Ya. Oh sekali. Pernah ya ketemu itu ya? Saya sudah latihan nyanyi, sudah belajar puisi, ternyata saya nggak ditampilkan oleh Bu Susi. Lah, nanti suruh maju. Itu akhirnya membuat anak apa reaksinya? Kecewa, bosan, bahkan lebih ekstrim ya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, selain mungkin kita menyebabkan anak itu ngantuk, tidur, atau mungkin main HP ya. Ada yang lebih ekstrim, mungkin dia lompat pagar, karena memang kebutuhannya nggak terpenuhi. Kebawa ya Bu ya. Coba nanti kira-kira paradigma itu dia, oh iya selama ini saya pernah ketemu dia, selama ini saya begini, coba nanti seperti itu. Karena saya juga dalam mengikuti diklat ini merasakan itu. Next Bu. Sekarang bergeser pada dunia berkualitas. Ya. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua yang kita inginkan. Dunia berkualitasnya Bu Ariska itu bagaimana? Dunia saya terasa indah ketika mungkin bisa pakai itu ya, pertanyaan pemantik itu ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Siapa Bu? Orang-orang yang paling penting dalam hidupku adalah, nah coba, keluarga. Yeay. Ya, itu. Orang yang penting dalam hidup saya adalah keluarga. Langsung ke pertanyaan kedua Bu ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Saling menyayangi. Yeay, saling menyayangi. Keluarga, saling menyayangi, sudah kebayang indahnya ya. Next, ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Jadi 3 poin. Next, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Menjadi guru yang berprestasi. Luar biasa. Bisa untuk menjadi apa ya, mendidik anak-anak menjadi generasi muda yang berprestasi. Amin. Next ya, bagus, luar biasa sekali Bu. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau saat ini mungkin saya terjun di dunia pendidikan ya, jadi yang saya inginkan ya itu tadi menjadi guru yang berprestasi atau guru berarti ya, guru adalah pekerjaan ya. Jangan sampai Bu Ariska bilang pekerjaan paling ideal saya adalah Prakawati, langsung saya keluar Bu. Oke, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, mungkin ini bisa ya. Next ya, apa yang paling jadi itu adalah dunia berkualitas masing-masing kita beda. Mungkin dunia berkualitas buat Bu Susi itu ketika pasangan sudah siap semuanya, baru indah dunia ya betul ya. Ya mungkin buat Bu Jung ya, dunia itu terasa indah jika nah, dunia berkualitas itu masing-masing kita, juga anak-anak kita itu berbeda-beda Bapak Ibu ya, beragam. Kita tidak bisa menyamaratakan sesuai dengan target kita. Ya, dunia berkualitas saya itu anak-anak mendapatkan 9 untuk ulangan fisika. Tapi kenyataannya dapat 50, bahkan di bawah 50. Marah-marah kan akhirnya. Kalian bla 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 bla.
Padahal dunia berkualitas menurut si A, si B itu beda. Dunia berkualitas buat saya itu mungkin ketika gitar bunyi jreng, ya kan? Ya. Ada anak yang tidur di bisikan tapi begitu yuk sekarang waktunya ekskul band, wow semangatnya sudah sering terlihat kan ya ketika pelajaran. Anak ini loh sering nggak ada, Nurul ini kok sering keluar anaknya ke sana. Nah itu memang dia kesenangannya. Lupa apakah diberikan kebebasan. Jadi maksud kebebasan di sini bukan berarti kita membiarkan anak-anak bebas ya. Tetap ada kontrol diri. Ya tidak ya. Sampai nanti seperti yang disampaikan Bu Inaya ya, muncul disiplin positif dalam diri. Tidak ada yang merasa dihukum, tidak ada terpaksa. Kalau kita istilahnya nyeplesi terus, yang ada itu malah dendam, sakit hati. Tapi kalau nanti kita di berikutnya nanti kita sama-sama belajar tentang restitusi ya, mencoba mendisiplinkan dengan cara segitiga restitusi. Next Bu. Oh ya, belum. Sebelum saya ke segitiga restitusi, ini mungkin bisa diikuti dulu ya video-video, dan sebelumnya mohon disiapkan satu lembar kertas dari Bapak Ibu ya, kertas kosong satu-satu. Oke, siap. Ini kelompoknya Pak Yono harus semangat. Kelompoknya Bu Devita. Oke, ya. Boleh diputerin Bu videonya Bu. Selamat menikmati dulu ya. Ini sinema. Oke. Ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Dengar ya Bapak Ibu ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik, terima kasih. Bangun. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, tadi di situ dijelaskan ada 5 posisi kontrol dari seorang guru atau seorang pendidik ya. Mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Saya mohon dengan sangat di kertas yang kosong itu tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran atau ilustrasi tentang beberapa posisi kontrol dari seorang guru. Silakan ditulis di situ, boleh besar, boleh kecil. Selama ini Bapak Ibu guru kurang lebih lama ya mungkin ya. Selama ini yang posisi kontrol yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru itu posisi yang mana? Boleh dituliskan sekarang. Oke. Sesuai dengan yang sudah dijalani selama ini, Bu, apakah mungkin ada mix campuran dari yang satu dan yang satunya? Bagaimana ini Ibu Musyadah sudah selesai? Oke, beda ya oke-nya saya. Oke, posisi kontrol mana yang sudah Bapak Ibu terapkan selama di sekolah? Oke, saya lihat ini, coba Ibu Feni, sudah ya Ibu Feni ya? Oke, monggo ke depan dulu Bu Feni, bisa dibawa hasil kerjanya, hasil karyanya. Mana mic-nya tadi ya? Baik Bu Feni, apa yang jenengan tuliskan di kertas terkait posisi kontrol jenengan boleh ditunjukkan ke Bapak Ibu yang lainnya. Ya, inilah posisi kontrol saya. Apa Bu Bos? Oh, teman. Bu Feni, monggo dijelaskan. Ini dijelaskan. Mengambil posisi ini dengan alasan apa? Saya mengambil posisi sebagai teman karena mereka sudah saya anggap dewasa ya. Kalau saya berperan sebagai hukum, mereka kan punya rasa dendam. Oh, dendam. Dan mungkin melawan ya Bu ya. Kira-kira kalau dilawan itu menang apa kalah Bu? Oke, ada nggak ketergantungan? Selama ini kalau Bu Feni sudah menerapkan posisi sebagai teman, pernah punya pengalaman murid yang tergantung pada jenengan nggak Bu?
Kalau tergantung tidak ada. Tidak ada yang tergantung ke saya, cuman mungkin karena bisa sharing akhirnya mereka bisa menyadari apa yang seharusnya dia lakukan. Alhamdulillah, luar biasa. Kasih aplaus buat Bu Weni, teman. Satu lagi dong, saya mau yang lain yang beda selain yang jadi teman. Ini Pak Yono, wih banyak sekali perannya Pak. Wih, teman manajer. Ada pemantau. Tapi ini yang beda-beda. Wih, ternyata di sini calon kepala sekolah semuanya. Manajer gitu ya. Aduh, nanti saya laporkan pada ibu kepala sekolah ini ya. Teman, ini loh, ayo ditulis. Masih teman. Pak Satria? Saya tulis semuanya. Ini, Pak Satria, saya penasaran ini bisa menulis bawa Pak. Ya, jadi Pak Satria di sini menuliskan 5 posisi kontrol Pak. Monggo dijelaskan. Berarti dengan memerankan semuanya. Wih, monggo dijelaskan. Ya, menurut saya posisi saya selama ini sebagai guru, sikap saya terhadap siswa kadang-kadang ditentukan sikap siswa itu sendiri. Jadi tergantung berat tidaknya kesalahan seorang siswa. Kembali lagi karena siswa yang kita ajar itu berbineka tadi, bermacam-macam karakter. Jadi setiap siswa pasti perlakuannya juga beda-beda. Jadi kadang saya bisa sebagai manajer, tapi kadang bisa kalau sangat parah bisa jadi penghukum karena biar anaknya jerah. Kalau tidak seperti itu ya akan lama proses penyesuaian anak itu terhadap kelakuan yang lebih baik. Petani kita, petani Monza. Ada yang mungkin punya pendapat beda dengan Pak Satria, memerankan ke semuanya. Padahal tadi di tayangan video yang sudah kita ikuti bersama, apa resiko, apa hasil dari masing-masing peran dari seorang guru. Kalau jadi penghukum timbulnya ini, kalau jadi teman nanti resikonya ini. Ada yang satu yang jadi penghukum dah? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Satria. Mana penghukum? Oke, Pak Yono, saya ingin tahu nih, Pak, setelah mendengarkan teori video tadi bagaimana Pak Yono? Imbasnya, istilahnya refleksinya dari Pak Yono. Terima kasih. Ya. Setelah mendengarkan video tadi, Mendengar dan menyaksikan ya Pak? iya, mendengar, menyaksikan, Ya. terus menerapkan juga. Ternyata video tadi bagus untuk diterapkan pada pelanggar yang sama dan hanya sedikit. Berbeda dengan di sekolah kita, karena pelanggarnya varian dan banyak. Sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan seperti yang disampaikan tadi. Ya. Harus seperti yang disampaikan oleh Pak Satria tadi. Jadi bergantung pada tingkat pelanggaran. Kalau sekali melanggar, bolehlah kita sebagai teman, berlaku sebagai teman. Tapi kalau, ya mohon maaf, ini Bu Anin yang saya tim tatip ya? Ya, tim tatip. Di sini juga banyak. Ada anak yang rumahnya dekat. Keterlambatannya itu selalu lebih dari setengah jam. seperti itu, dan hampir tiap hari. Itu kalau tidak bervariasi penanganan kita, tidak ada jerah-jerahnya begitu Pak. Sehingga kita perlu memberikan perlakuan yang berbeda antara pelanggar 1, 2, dan yang lain. Oke, terima kasih Pak Yono. Ya. Memang tidak semuanya teori belajar itu bisa kita terapkan pada lapangan ya, pada kenyataan ya. Dan kembali memang peran kita sebagai petani ini hanya menuntun kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi oleh benih yang ada di SMA Josari. Apakah perlu air, apakah perlu dikasih pupuk, atau mungkin perlu dipanen langsung untuk dikirim gitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang hebat ya, sekali lagi kita itu berproses Bapak Ibu. Kalau nanti kita dalam diri kita ini sudah mulai ada rasa mau berubah, menerapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, insya Allah nanti anak didik kita pun Pak Yono ya, perlahan juga akan budaya positif ini akan timbul.
Jadi mulai dari diri kita, nanti kita transfer pada diri kita kenali kebutuhan-kebutuhannya sampai tercipta budaya positif di SMA Negeri Mojosari. Tidak ada yang melanggar, berkurang sampai akhirnya sekolah kita bisa benar-benar berlaku disiplin positif. Kedepannya mungkin itu target dari Kementerian Pendidikan kita, Pak Yana. Jadi seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini sudah next lagi, tadi sudah kita bahas masing-masing posisi kita sudah disebutkan tadi, ada teman, ada penghukum, ada yang variasi seperti Pak Satria. Ini bergerak antara, ini Pak Yana, kita ini bergerak antara peraturan, antara menanamkan nilai, antara menjadi pemantau sampai nanti kita menjadi manajer, antara kita konsekuensi mendapatkan hadiah sampai nanti timbul ingin rasa memperbaiki. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini berproses ya. Mudah-mudahan nanti menuju hasil yang benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Next. Oke, next. Kegiatan penghubung sudah sampai pada restitusi Bu Arin. Nah, sekarang untuk menyikapi penyimpangan, tadi ketika kebutuhan tidak terpenuhi yang timbul rasa bosan, kalau tidak tidur nanti membuat kegaduhan, bahkan lebih ekstrim melakukan suatu pelanggaran Pak Yana ya, lompat pagar atau mungkin merokok dan lain-lainnya. Sekarang cara menanganinya bagaimana sesuai teori biar nanti muncul budaya positif di sekolah? Ini adalah istilah restitusi. Ini istilah baru ya Bu Mus ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Istilahnya itu mengembalikan anak-anak kita ke siratal mustaqim gitu Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan bagaimana caranya, ini adalah restitusi. Next Mbak. Ya. Apa sih ciri-ciri perlakuan restitusi itu? Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tadi di contoh ada, nah Ren, bagaimana kalau kamu ini kembali nanti saya alarm Bu, saya minta bantuan kakak saya, mama saya memohonkan, ada tawaran. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi digali dalam dirinya sendiri dulu. Next, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak ini kok tadi saya contohkan ya, si Ma ini kok selalu merebut makanan temannya, ada kebutuhan survival, dia lapar ya yang belum terpenuhi. Kenapa sih anak ini kok selalu pernah ya Bu Tuti ya, narik suka Bu ini suka colek-colek, suka narik-narik gitu. Karena memang dia ingin mendapatkan perhatian. Restitusi fokus pada karakter anak kita bagaimana, bukan pada tindakan. Next, yang ke-8, restitusi itu fokus pada solusi, bukan menjudge ya, mencari siapa yang salah dan benar. Sudah cukup kita nggak usah mencari siapa salah yang benar, tapi solusinya seperti apa. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid itu salah, bukan berarti kita keluarkan, kita jauhkan dari kelompoknya, tapi kita tarik lagi, kita munculkan kesadaran diri sehingga dia bisa diterima kembali pada kelompoknya. Itu peran kita. Gini loh nak, si Ma ini suka merebut, nah mungkin dinetralkan, dia menjadi bisa belajar dengan senang dan bahagia di kelas tentunya. Next, segitiga restitusi. Ini Bu, Bapak Ibu kalau nanti berkenan praktek ya, ini kalau saya selaku guru BK, Bu Jung, Bu Tuti, ada Bu Anit, ini mungkin bisa saya katakan sebagai proses konseling ya. Cuma di sini menggunakan istilah segitiga restitusi. Bisa disum Bu. Segitiga ya. Restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau Bapak Ibu menyimak detail tadi di posisi manajer itu semua sudah diterapkan. Next Mbak. Nah, menstabilkan identitas segitiga yang pertama ya.
Halo Pak Yono. Ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat sudah menjadi positif terakhirnya, guru berkata, ada kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah. Ya. Mengambil makanan karena lapar itu wajar karena kamu lapar. Jadi mencoba menstabilkan identitas biar anak itu tidak merasa bersalah banget. Tenang ya, ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Ya, bener ya, terserah ya Pak. Tenang Pak Yono, saya juga pernah salah. Ya. Siapa sih yang mau salah terus? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Tenang Ibu kita ya, kita pasti bisa menyelesaikan ini. Next, untuk segitiga berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dari perilaku yang salah tersebut kita validasi lagi dengan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal lain yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini saya kemarin itu untuk melengkapi tugas IGP itu ya, mempraktekkan dengan salah satu siswi, tapi di realnya ada. Bapak Ibu juga mungkin sering melihat anak-anak kita khususnya yang cewek itu sekarang kan sudah mulai bertebaran pakai lipstik, ya, pakai maskara, padahal di tata tertib kan tidak diperkenankan. Jadi saya mencoba mempraktekkannya dengan segitiga restitusi ini. Mungkin Pak Yono berangus itu teori banget menurut. Monggo lah variasi. Yang jelas kita berproses untuk menuju sekolah yang berbudaya positif. Setelah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah kembali memberikan keyakinan. Pak Yono, saya bisa minta tolong Pak? Nah, keyakinan. Kembali pada keyakinan. Minta tolong Pak. Dipegang ya, ditunjukkan pada murid-murid semua ini. Ya, ini adalah sini Pak, sini. Contoh keyakinan kelas Bu Heraris ya, wali kelasnya yang IPA 1 ya. Siapa yang wali kelasnya 10 IPA 1? Oh, Bu Siana, mohon maaf. Kemarin saya mencoba mempraktekkan untuk membuat satu keyakinan kelas pada kelas 10 IPA 1 ya. Ada kurang lebih 30 anak ya, dan luar biasa karena keyakinan kelas itu harus muncul dalam diri anak, jadi kita tidak memaksakan. Anak-anak di sini menuliskan di 10 IPA 1 no toxic. Jadi selalu berkata baik gitu ya, nggak boleh berkata kotor gitu ya, no toxic gitu. Terus di sini juga ada datang tepat waktu. Ini tulisan anak-anak loh ya. Next, di sini juga solidaritas red. Nah, nanti kompak gitu ya. Ini juga ada menghargai dan menghormati teman. Mana lagi Pak? Ada sholat 5 waktu, dohor di sekolah. Ada juga ini berbagi makanan dan minuman. Nah, ini adalah Bapak Ibu nanti mungkin tidak harus wali kelas ya. Mungkin guru. Terima kasih Pak Yawin. Mungkin Bapak Ibu guru mapel ketika di awal bisa, kalau istilahnya kita biasanya kontrak ya. Ya, kita buat keyakinan kelas. Sampai nanti kalau anak-anak itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita tinggal balik aja. Bagaimana keyakinan kelas yang sudah disepakati, Nak? Bagaimana Eka? Yang kamu tulis pada keyakinan kelas bahwasanya tidak menggunakan make up berlebihan. Dan kenyataannya sekarang, nah tinggal begitu aja. Karena keyakinan kelas itu berangkat dari anak-anak sendiri, dan anak-anak harus muncul tanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama. Sudah terbayang Bapak Ibu ya? Karena ini saya cepatkan aja. Next. Ya, ini intervensi 30 detik ketika kita bertemu dengan siswa yang dalam tanda petik melanggar tata tertib. Coba ditanyakan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu mulai? Kapan kamu siap untuk mulai? Tadi ya, Sinara ditanya ya, kapan itu kamu lakukan untuk menyalakan alarm ya? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa?
Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Apa keyakinan kita? Dan ini pertanyaan-pertanyaan untuk intervensi 30 detik untuk mengeksplor ya, untuk menggali apa yang menjadi permasalahan dalam diri anak kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman SMA Negeri Mojosari. Sekali lagi terima kasih Bu Inaya boleh gabung dengan saya di sini ya. Masih semangat Bapak Ibu? Nanti bekalnya dibuka lagi ya. Oke Bu Inaya, saatnya mungkin ada closing dari kita ya Pak Kustiono. Terima kasih Pak Hermawan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu Inaya ada closing statement buat teman-teman? Terima kasih Bu Nurul. Barusan tadi diingatkan kembali oleh Bu Nurul berkenaan dengan 5 posisi kontrol guru begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada motivasi yang munculnya dari eksternal, ada juga yang dari internal. Nah kita berharapnya karena murid itu adalah pusat belajar sebagai subjek, maka kalau bisa yang kita munculkan adalah motivasi internal mereka begitu. Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik, yang paling harus bisa ditekankan agar bisa memunculkan motivasi intrinsik adalah manajer. Banyak Bu yang menyusun manajer ya. Manajer itu kalau di saya baca itu yang harus diperankan oleh seorang kepala sekolah. Berarti di sini semuanya calon kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu Inaya untuk dari saya. Kalau tadi saya berpantun ya Pak ya, saya mau berpantun lagi sedikit nih ya. Ibu Susi membeli roti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari kami berdua. Mudah-mudahan sedikit yang kami sharingkan ini membawa manfaat buat kita semuanya, berkah buat pendidikan di SMA Mojosari, pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar, boleh bareng. Salam Merdeka Belajar. Oke, kita sesi foto bersama. Terima kasih. Oh lagi. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku Wakil Humas mewakili SMA Negeri Mojosari mengucapkan selamat bahwa kita masih ada yang mewakili untuk pengibasan kurikulum merdeka. Mau nggak mau butuh guru-guru yang ideal, maka itu salah satunya guru-guru penggerak butuh yang ada di SMA Mojosari. Maka itu selamat untuk ibu-ibu yang masuk dalam calon guru penggerak. Semoga apa yang ibu inginkan tercapai dan kami SMA Negeri Mojosari mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk anak-anak di masa yang akan datang. Ya, alhamdulillah setelah saya mendapatkan materi pengimbasan modul 1.4 ini, alhamdulillah saya akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya nanti akan saya imbaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan pada Bu Lailatul Nurul Hasanah SPD MPD dan Ibu Inayatul Izzah SPD selaku pengimbas dari calon guru penggerak. Semoga hasil pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya guru SMA Negeri 1 Mojosari, calon guru penggerak semuanya juga, dan terutama pada kegiatan Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Mojosari. Semangat untuk Ibu Nurul dan Ibu Ina. Merdeka Belajar, siap. Budaya positif. Yeah.